Shalom adik-adik. Selamat datang dalam ibadah live streaming Sunday School GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat kembali berjumpa dalam ibadah kita. Apa kabar adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kak Jeffrey apa kabar? Sehat. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita hari ini untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan juga cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu kepada setiap kami. Kami akan mulai ibadah kami. Marilah Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Yuk, mari kita nyanyi bersama. Yesus sayang semua, Yesus sayang sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang Baik adik-adik, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Ya Kak Jebri, Iya bagaimana? benar Kak. Wow, kasih itu membuat kita bisa bersahabat dengan siapa saja. KASIH. Bersama naikkan pujian ini. KASIH.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi sekarang kita cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di Cikuit Cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita jadi kuat. Jadi sekarang Cikuit pagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau berkati kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu kami boleh mengerti. Engkau berkati adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Sehat? Puji Tuhan, Kak Fitri juga sehat hari ini ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus membangkitkan seseorang yang sudah mati, yaitu dari firman Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, yaitu tentang Lazarus dan teman Tuhan Yesus yang baik. Saudara perempuannya Maria dan Marta juga adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Jadi adik-adik, waktu Lazarus sakit, mereka memanggil Yesus, meminta dia untuk datang menyembuhkan Lazarus ini. Tetapi Yesus menunggu adik-adik, dia tidak langsung datang menemui Lazarus yang sedang sakit. Setelah beberapa hari, dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Betani. Sekarang Betani hanya berjarak 2 mil dari Yerusalem. 2 mil itu kira-kira berapa kilometer ya adik-adik? 4 kilo ya adik-adik. Nah, di Betani ini ada orang yang Yahudi yang ingin membunuh Yesus. Para murid-murid merasa berbahaya pergi ke sana adik-adik. Tetapi Yesus tidak takut. Dia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan jika ia melakukan sesuatu, kehendak Bapaknya di surga adik-adik. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi dia pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid Tuhan Yesus kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Tuhan Yesus tertidur itu adalah mati. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus mengira bahwa Lazarus benar-benar tertidur, tidur seperti biasa loh di malam hari. Nah, karena itu Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi ke sana sekarang. Nah adik-adik, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya di jalan. Tetapi Maria tinggal di rumah. Marta berkata bahwa Lazarus pasti masih hidup kalau Yesus segera datang. Nah waktu itu adik-adik, waktu Yesus datang melihat Lazarus yang sakit, dia tidak menunda waktu lagi untuk menyembuhkan Lazarus. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Yesus menjawab kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Yesus menjawab kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Adik-adik, kemudian Marta kembali ke rumah dan meminta Maria menemui Yesus. Dia juga beritahu Yesus bahwa Lazarus tidak akan mati jika dia datang lebih awal. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi yang lain berkumpul di sekitar itu bertanya-tanya, mengapa tabib hebat? Tabib itu seperti dokter ya, tidak menyembuhkan teman baiknya.
Yesus sangat kecewa dan meminta untuk ditunjukkan di mana Lazarus dikuburkan. Dia menyuruh mereka mengambil batu besar yang menghalangi kuburan itu. Pada zaman dahulu, kuburan itu bukan seperti sekarang dikubur dalam tanah, melainkan dikuburkan di dalam gua. Nah, makanya hanya mengambil batu yang menghalangi itu, dia bisa menemukan mayatnya. Kata Yesus kepada Marta, "Angkat batu itu." Lalu Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari lamanya dia mati." Lalu Yesus menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan Yesus berteriak dengan suara nyaring, adik-adik. Dia berkata bahwa Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus itu keluar, adik-adik, dari kubur di dalam batu. Nah, dia masih terbungkus kain kafan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang dan menyaksikan sendiri mujizat yang telah dibuat Yesus. Dia menjadi percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, Maria, Marta, dan teman-temannya, mereka semua percaya pada kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Adik-adik, namun Yesus ingin agar iman percaya mereka akan kuasa Tuhan semakin besar, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus membiarkan Lazarus mati untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak selalu tahu bagaimana orang tua kita, tetapi kita selalu percaya bahwa mereka pasti punya rencana yang baik dan juga pasti akan menjaga kita semua. Tuhan adalah Bapa kita, dan meskipun kita mungkin tidak selalu tahu sebelumnya rencana Tuhan bagi kita atau kemana Dia akan membawa kita, kita harus percaya bahwa rencana yang terbaik tidak pernah ada maksud yang tidak baik. Dia akan menjaga kita, adik-adik. Adik-adik, yuk kita ingat apa yang Tuhan pesankan kepada kita anak-anak. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sekali lagi ya, kita ulangi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu percaya. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dan selalu percaya akan rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Cikuit pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana cerita hari ini? Seru ya? Nah, adik-adik, kakak harap kita semua bisa mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, minggu depan kita masih tetap ada ibadah ya, secara online jam 8:30 pagi di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan adik-adik juga bisa datang beribadah secara tatap muka jam 10 pagi di kondominium Taman Anggrek lantai 7 ruang Anggrek 2. Ingat ya adik-adik, jam 10 pagi. Adik-adik bisa mengajak teman-teman yang lain loh. Dan kita belajar firman Tuhan bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kakak juga terus menghimbau kepada adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan. Demikian yang dapat kakak sampaikan untuk pengumuman hari ini. Adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Biarlah kami tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati papa, mama, kakak, adik, dan semua orang yang kami kasihi. Segala syukur hanya bagimu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Yesus memberkati.